Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Perjanjian Ketiga. Kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Bomo Wija. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Selepas waktu beduk zuhur, Ratri ini sudah sampai di rumah. Dengan tergesa-gesa, dia masuk ke dalam dan langsung menuju ruang makan. Ratri tidak menyadari keberadaan simboknya yang juga berada di sana. Dia langsung duduk menyandarkan punggungnya melepas ketegangan yang baru saja terjadi. Sejenak dia memejamkan mata sambil mengelus-elus perutnya. "Kamu kenapa, Nduk?" Suara itu mengagetkan Ratri dan segera membuka matanya. Dilihatnya Mbok Sum yang sedang duduk sambil mengiris-ngiris tempe dan kacang panjang untuk dibuat sayur oseng-oseng kesukaan Wibi. "Simbok, aku eh, tidak apa-apa, Mbok. Cuma kehausan, tadi di luar cuacanya panas sekali." Ratri berusaha menyembunyikan perasaannya dan tidak menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya pada Simbok agar tidak menjadi beban pikirannya. Simbok kemudian membantu mengambilkan sebotol minuman dingin dari kulkas dan kemudian menuangkannya ke dalam gelas. Ratri sudah menghabiskan 3 gelas minuman dingin itu hingga hanya tersisa seperempat botol saja, tetapi belum bisa meredakan kegelisahan yang terpancar dari wajah manisnya. Dia masih trauma dengan peristiwa di kelasnya. Dia memendam rasa itu hingga malam menjelang, dan pada malam harinya Ratri menceritakan semuanya pada Wibi. "Anakmu akan diikuti oleh lelembut." Kalimat itu terngiang-ngiang kembali begitu Wibi mendengar cerita Ratri di dalam kelasnya tadi pagi. "Mas, aku tadi benar-benar takut. Bukan masalah senandungnya, tapi aku takut terjadi sesuatu pada bayi di kandunganku. Dan aku takut kejadian ini akan terulang lagi di lain waktu." Pasrah dan juga berdoa pada Gusti Allah, Rat. Semua itu pasti merupakan kehendaknya. Kita hanya bisa berdoa memohon keselamatan. Tapi Mas, benarkah apa yang pernah Simbok ucapkan tentang lelembut itu? Lelembut itu di mana-mana pasti ada, karena mereka juga diciptakan oleh Gusti Allah. Tetapi aku tidak bisa memastikan apakah kejadian yang kamu alami itu karena pengaruh kata-kata Simbok, jawab Bibi. "Pancaan, apakah aku harus membuat pancaan? Atau kalau perlu sesajen untuk meredam kemarahan lelembut karena telah melanggar pantangan leluhur itu, Mas?" tanya Ratri dengan nada ketakutan. "Tidak, Rat. Semua itu tidak ada hubungannya. Jangan biarkan sugesti Simbok semakin dalam memasuki ke dalam pikiranmu. Sepertinya lelembut itu sudah mengambil perannya. Lelembut itu terseret masuk ke dalam situasi ini karena pengaruh sugesti pikiran Simbok Sum itu. Atau ada lelembut lain yang mencoba memanfaatkan situasi ini dan mempengaruhi pikiran Ratri untuk mempercayai kembali tradisi-tradisi yang sudah dilupakannya itu. Begitu juga dengan Wibi karena dia juga berkeyakinan bahwa makhluk gaib atau lelembut itu tetap ada, sehingga batas antara keyakinannya dengan tradisi leluhur itu sangatlah tipis. Wibi pun berusaha untuk mengotak-atik gatuk bahasa Jawa peristiwa yang dialami Ratri dengan pantangan yang pernah mereka lakukan dahulu. Keadaan ini menunjukkan kalau Wibi sudah mulai terpengaruh juga dengan tradisi leluhurnya karena secara tidak sengaja dia mengakui telah melanggar pantangan berpergian tersebut. Dan Wibi akan terus mengotak-atiknya dengan kejadian-kejadian mistis selanjutnya yang mungkin terjadi pada Ratri dan bayi dalam kandungannya. Apakah Simbok juga lupa membuat bancaan? Biasanya setelah pertengahan bulan, tapi ini sudah hampir akhir bulan. Aku akan menanyakannya pada Simbok, kata Ratri lirih.
Wipi tidak bisa mendengar semua kata-kata itu, tetapi dia melihat ekspresi kegelisahan di wajah Ratri. Ratri seperti memikirkan sesuatu dan bergumam sendiri. Tetapi Wipi sempat mendengar sedikit kata sesajen disebutnya. Pandangan mata Ratri berkeliling ruangan dan dia menghela nafas ketika beradu pandang dengan Wipi. "Mas, mungkin Simbok lupa membuatkan panjaan weton untuk calon anakku," katanya dengan pandangan sayu. Pandangan mata itu seperti menyeratkan akan runtuhnya tembok penghalang yang telah sekian lama mengurung tradisi leluhur dalam pikirannya. Wipi membalas pandangan mata istrinya dengan senyuman dan mencoba memberi semangat padanya. Wipi hanya bisa berharap agar Ratri tidak memukul-mukul genderang keraguan dalam hatinya yang dapat menggetarkan tembok penghalang itu. "Ratri, hilangkan keraguanmu. Ada atau tidaknya pancaan itu, kejadian yang menimpamu tetap bisa terjadi karena kehendak Gusti Allah. Berdoa dan juga pasrah kepadanya ya Rat. Aku selalu di sampingmu." Senyum manis kembali menghiasi bibir tipis Ratri. Ditepisnya keraguan dalam hati dan diurungkan niatnya untuk menanyakan perihal pancaan itu pada simboknya. Ratri terlihat duduk di ruang tamu sambil mengelus-gelus perutnya yang sudah kelihatan besar. Wajahnya terlihat kurang bersemangat. Ingatannya kembali pada kejadian 1 bulan yang lalu, ketika terdengar sebuah senandung gaib yang mengganggu kandungannya. Kini 6 bulan sudah usia kandungannya. Dia duduk di sana menunggu Wipi yang sedang memandikan Ayu. "Lelembut itu memang ada dan telah menggangguku. Bulan ini Simbok belum membuatkan pancaan selamatan untuk bayiku. Aneh, kenapa aku berharap akan adanya pancaan itu? Apakah lelembut itu telah mempengaruhi pikiranku?" "Benar kata Mas Wipi, aku harus pasrah pada Gusti Allah," kata Ratri dalam hati sambil memperhatikan perutnya. "Sehat ya Dek, semoga Gusti Allah selalu menjagamu." Tidak lama kemudian Ayu dengan seragam sekolah TK-nya sudah keluar kamar menuju ruang tamu dan menghampiri ibunya. "Ibu, ayo berangkat." "Sebentar lagi sayang, nunggu ayah. Kita berangkat diantar ayahmu." "Oh, kita diantar ayah toh? Terus ayah langsung berangkat kerja?" "Tidak Ayu, ayahmu libur hari ini, nanti mau mengantar ibu periksa adikmu." "Ye, ayah libur, ayah libur. Bisa main bersama aku dong," teriak Ayu kegirangan. Ratri tersenyum melihat tingkah Ayu yang sedang mengekspresikan kegembiraannya. Tidak lama kemudian Wipi keluar kamar, sudah bersiap mengantar istri dan anaknya. Dia segera menuju garasi mengeluarkan sepeda motornya. Saat itu Wipi berpapasan dengan Mbok Sum yang baru saja pulang berbelanja sayur pada pedagang sayur keliling yang biasa mangkal di perempatan jalan. Cukup banyak juga barang belanja bawaannya. Tidak lama kemudian Ratri dan juga kakak menyusul keluar rumah dan bersiap naik di boncengan motornya. "Simbok belanja banyak hari ini, mau buat sesajen dan juga pancaan weton lagi untuk kamu dan juga bayimu, Dok," kata Mbok Sum sambil tersenyum. Wipi dan juga Ratri saling pandang. Ada gejolak pikiran yang berbeda antara Wipi dan Ratri. Wipi melihat perubahan air muka istrinya menjadi cerah. Ratri sepertinya ini bersyukur bahwa Simbok tidak lupa membuatkan pancaan untuknya, yang berarti akan meredam perilaku lelembut yang telah mengganggunya seperti bulan kemarin. Apakah tembok penghalang dalam diri Ratri ini telah retak sehingga lelembut dapat mengambil sedikit demi sedikit tradisi yang terkurung di dalamnya dan kemudian menanamkannya kembali pada pikiran Ratri? Tapi bagi Wipi, pancaan itu ya ibarat sesaji atau persembahan makanan bagi lelembut itu sendiri, sehingga keberadaannya semakin diakui dan akan semakin kuat mempengaruhi pikiran manusia. Dan mungkin ini yang sedang terjadi pada Ratri. "Kamu diantar suamimu, Dok?" "Iya Mbok, paling cuma sampai jam 10. Lah terus suamimu tidak berangkat bekerja?" "Tidak Mbok, hari ini aku mau ambil cuti," jawab Wipi. "Iya Mbok, Mas Wipi ambil cuti, nanti jemput aku, terus langsung kontrol ke rumah sakit." "Ke rumah sakit itu lagi?" Ratri mengangguk.
Wipi melihat perubahan air muka Mbok Sum. Beliau menjadi gelisah dan seperti ingin menyampaikan sesuatu. Tapi buru-buru Wipi menenangkannya. Iya Mbok, tidak apa-apa. Si Mbok jangan berpikiran yang enggak-enggak. Kasihan Ratri Mbok. Doakan yang baik-baik saja Mbok supaya Ratri dan bayi di dalam kandungannya itu normal, sehat dan selamat, pinta Wipi. Mbok Sum hanya diam sambil memandangi Ratri. Kemudian beliau mencoba sedikit tersenyum. Kalau berangkatnya belum terlalu siang, berarti sebelum beduk sudah sampai di rumah toh? Pertanyaan Mbok Sum mengisyaratkan atau menyiratkan adanya sesuatu yang harus mereka berdua penuhi. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada waktu beduk, waktu matahari tepat di atas kepala, atau sesaat sebelum dan sesudah waktu sembahyang zuhur. Iya Mbok, tergantung dokternya on time apa enggak. Kalau on time, ya bisa cepat pulang. Soalnya Ratri dapat nomor antrian awal. Kalau tidak, ya mungkin sehabis beduk baru selesai diperiksa. Ya sudah, ora ilok. Seandainya perjalanan pulang kalian pas waktu beduk zuhur masih berada di jalan, itu harus dihindari agar tidak terjadi sukarta lagi di kemudian hari. Mbok Sum berusaha memberikan sugesti tentang tradisi yang harus dipatuhi oleh Wipi dan juga Ratri. Sepertinya kalau mongok itu harus terdengar lagi di telinga mereka berdua. Kata ora ilok yang berarti tidak baik, mungkin mempunyai arti yang tidak begitu mendalam bagi Wipi bila diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Bahkan, seseorang bisa tidak memahami maksud dari pengucapan kata-kata itu. Kata-kata itu biasa diucapkan untuk mencegah seseorang melakukan suatu perbuatan atau larangan tanpa mengetahui mengapa perbuatan itu dilarang dan akibat apa yang akan terjadi bila dilanggar. Tetapi kata ora ilok yang diucapkan Mbok Sum menunjukkan adanya suatu tradisi leluhur yang harus diketahui dan dilaksanakan. Dan tentu saja dengan tebusan sebuah sesajen jika dilanggarnya. Wipi dan juga Ratri saling pandang. Ratri terlihat mengerutkan dahinya seperti mencoba menebak apa yang ada dalam pikiran simboknya. Air mukanya mendadak berubah memancarkan sedikit rasa kegelisahan. Dia menatap Wipi dalam-dalam. Satu tangannya memegang lengan Wipi erat-erat, sementara tangan lainnya mengelus-ngelus perutnya. Mas, aku khawatir dengan perkataan simbok. Sudah, tidak apa-apa. Jangan terlalu dipikirkan. Aku khawatir perkataan simbok dapat mensugesti perasaan dan juga pikiranmu untuk percaya pada sesuatu yang belum pasti, meskipun itu adalah tradisi dari leluhur kita. Wipi teringat kejadian beberapa bulan yang lalu saat Mbok Sum melarangnya pergi memeriksakan kandungan Ratri. Saat itu, secara tegas Mbok Sum melarang mereka pergi. Tetapi kata ora ilok yang baru saja beliau ucapkan tersebut tidak secara tegas melarang, hanya anjuran yang sebisa mungkin untuk ditaati juga. Mungkin akibat dari dilarangnya pantangan pada waktu beduk itu tidak begitu parah sehingga beliau ini menggunakan kata tersebut. Wipi kemudian mencoba berpikir positif. Waktu beduk adalah saat matahari bersinar dengan terik sekali dan dapat berakibat tidak baik bagi tubuh. Apalagi bagi ibu hamil yang terpapar sinar matahari secara langsung. Radio panas dan juga sinar ultraviolet matahari dapat menembus dinding perut mengenai bayi di dalamnya dan dapat merugikan kesehatannya, sehingga ada baiknya menghindari waktu beduk untuk berpergian. Tetapi Ratri masih cukup gelisah dengan kata-kata itu. Terbayang dalam pikirannya akan terjadi gangguan yang dilakukan oleh lelembut bila waktu beduk masih di jalan. Kejadian bulan lalu masih menorehkan ketakutan akan hal itu. Ratri belum bisa melepaskan sepenuhnya sugesti lelembut dalam pikirannya. Dan sepertinya lelembut itu sudah berhasil membongkar sebagian kecil tembok penghalang dan mengikatkan salah satu tradisi leluhur dalam pikiran Ratri. Ratri berharap agar pancaan tersebut dapat dilaksanakan dan bahkan untuk bulan-bulan berikutnya hingga dia melahirkan dan juga punya anak kedua. Ayo mas, segera berangkat. Tidak enak kalau terlambat, soalnya nanti izin pulang duluan.
Kamu tidak apa-apa, Rat? Tidak, Mas. Kan nanti Simbok mau membuatkan pancaan untuk bayi dalam kandunganku, jawabnya sambil tersenyum. Bibi pun hanya bisa memandang senyum dan juga jernih sorot mata bola Ratri. Begitu cepat sugesti itu masuk ke dalam pikirannya. Akankah kehidupan rumah tangganya kembali terikat dengan tradisi dan juga ritual-ritual kepercayaan leluhur lagi? Wipi harus bisa mengembalikan pikiran Ratri agar tidak terseret terlalu jauh oleh sugestinya sendiri dan tanpa bermaksud mengesampingkan nilai-nilai luhur dalam tradisi dan kepercayaan masyarakatnya sendiri. Dan sepanjang hari itu, nanti Wipi ini bisa menikmati waktu libur cutinya bersama Ayu, anak barepnya. Setelah mengantar Ratri, Wipi menyempatkan mampir ke toko membeli biskuit dan jeli kesukaan Ayu untuk bekal di sekolahnya. Nanti pulang dijemput ayah lagi, kata Wipi sambil memasangkan tas sekolah di pundak Ayu. Iya ya, kata Ayu sambil mencium tangan ayahnya dan segera bergegas masuk ke dalam kelasnya. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9:30 atau setengah 10 pagi. Ketika Mbok Sum menuju ruang tamu sambil membawa sepiring pisang goreng. Ini Simbok buatkan pisang goreng, kata Mbok Sum sambil meletakkan piring yang berisi beberapa potong pisang goreng dan serbet makan di meja. Terima kasih Mbok, jawab Bibi. Nanti berangkat periksa jam berapa nak? Jam 10 Mbok, sekalian jemput Ayu dari sekolah. Baguslah, belum terlalu siang, supaya beduk zuhur sudah sampai di rumah kembali. Iya Mbok, diusahakan. Bibi segera mengambil sepotong pisang goreng dan menghabiskannya. Beberapa saat kemudian, dia beranjak dari tempat duduknya dan berpamitan pada Mbok Sum untuk menjemput Ayu dari sekolahnya. Dari sekolah Ayu, Wipi segera menuju tempat Ratri mengajar. Dia sudah ditunggu di sana. Ayu pulang aja ya, tidak usah ikut ke rumah sakit. Anak kecil tidak boleh ke sana, pucuk Ratri pada Ayu. Kenapa tidak boleh Bu? Aku ingin melihat adik, kata Ayu. Belum boleh, nanti bisa dimarahi Pak dokternya. Wipi ikut membujuknya. Ayu kemudian terlihat cemberut karena keinginannya tidak kesampaian. Ayu, ayah dan juga ibu cuma sebentar kok. Ayu nemenin Simbok membuat pancaan untuk adik ya, pucuk Ratri. Tetapi Ayu masih diam saja. Nanti ayah belikan es krim, janji Wipi pada Ayu. Seketika Ayu mengangguk dan tersenyum menyetujui tawaran ayahnya. Mereka bertiga segera kembali ke rumah untuk mengantarkan Ayu pulang. Setelah itu Wipi dan juga Ratri melanjutkan perjalanannya. Setengah jam kemudian mereka telah sampai di rumah sakit. Wipi kemudian menuju loket pendaftaran pasien sementara Ratri menuju ruang tunggu pasien dokter kandungan. Terlihat dua orang pasien sudah menunggu di sana. Satu pasangan muda-mudi seperti Wipi dan juga Ratri dengan usia kandungan mungkin sudah mencapai 8 bulan. Terlihat dari perut perempuannya yang sudah begitu besar. Satu lagi seorang perempuan duduk sendirian. Dia berpakaian rapi dan sebuah tas kulit kecil tergantung di pundaknya. Jari jemarinya asik menari-nari di atas layar gadgetnya. Tetapi tidak terlihat tanda-tanda kehamilan pada tubuhnya. Setelah mendaftar dan mendapat nomor urut periksa, Wipi ini segera menyusul istrinya. Dokternya sudah datang, Mas? Belum, sebentar lagi, kata perawatnya baru kunjungan pasien. Wipi duduk dengan meluruskan kedua kaki dan juga sedikit merebahkan tubuhnya pada sandaran kursi. Capek Mas? Tanya Ratri. Wipi mengangguk dan sebentar kemudian memejamkan matanya. Perlahan-lahan dia membuka mata dan pandangan matanya menerawang ke langit-langit ruangan. Tidak kerja kok malah capek. Sini aku pijitin sebentar sambil nunggu dokternya, kata Ratri. Sekali lagi Wipi hanya mengangguk dan juga mengalihkan pandangan matanya ke arah Ratri. Terlihat senyum manis menghias wajah Ratri. Hari ini dia terlihat begitu cantik. Bahkan lebih cantik dari hari dan bulan kemarin.
Wipi membetulkan posisi duduknya sementara Ratri mengubah posisi duduknya menghadap ke arah Wipi. Dan tanpa menunggu persetujuan Wipi, tangan Ratri telah memegang pundaknya dan perlahan-lahan mulai memijit. Suasana hening sejenak. Wipi teringat kata orang-orang kalau perempuan hamil terlihat lebih cantik dan berseri-seri. Itu pertanda bayi yang dikandungannya berjenis kelamin perempuan. Calon anak kedua kita perempuan, Rat, kata Wipi membuka pembicaraan. Oh iya, kok tahu mas? Kata orang dengan melihat ibunya, kalau terlihat lebih cantik dan berseri-seri berarti bayinya bakal perempuan, seperti kamu, Rat. Kalau lagi dipijit gini deh, merayu, kata Ratri tersenyum. Tetapi ada yang tidak bisa disembunyikan oleh Ratri. Tangannya terasa lebih dingin dari biasanya ketika menyentuh leher Wipi, menandakan ada sesuatu yang membuat gundah hatinya. Kamu kenapa, Rat? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu, tanya Wipi. Sementara Ratri menghentikan pijatannya, sejenak dia hanya diam sambil memandang Wipi. Ratri? Iya mas, dokternya belum datang juga ya? Keburu beduk zuhur, nanti kita pulangnya bagaimana mas? Wipi hanya tersenyum mendengar pertanyaan Ratri itu, karena Wipi melihat dokter itu sudah datang dan masuk ke ruang prakteknya. Ya, pulangnya biasa saja, banyak kok yang melakukan perjalanan saat itu, zamannya sudah berubah, Rat. Kamu jangan terpengaruh terus dengan perkataan Simbo itu, jawab Wipi mencoba menenangkan perasaan Ratri. Tapi mas, bukankah perkataan Simbo tadi bertanda kalau lagi bagi kita? Berpikir logis saja, Rat. Jangan semua dihubungkan dengan hal-hal yang gaib dan juga lembut. Jangan sampai pikiranmu tersugesti dengan itu semua, sehingga akan memicu munculnya halusinasi atau kejadian misteri dalam kehidupan kita ini. Yang ujung-ujungnya kamu akan disuruh melakukan ritual pancaan dan sesajen lagi. Sebenarnya aku juga begitu mas, tetapi Simbo selalu mengingatkan akan tradisi leluhur tersebut. Ibu Ratri Ningsih, silakan masuk ruangan. Tiba-tiba terdengar nama Ratri disebut oleh perawat. Wipi kemudian menggandeng istrinya masuk ke ruang praktek dokter kandungan. Dilihatnya dokter senior itu duduk di belakang mejanya didampingi seorang perawat muda dan cantik yang berdiri di sampingnya. Mari bu, silakan duduk. Ada keluhan apa? Tanya dokternya. Wipi dan juga Ratri segera duduk di depan meja dokter tersebut. Tidak ada dok, jawab Ratri. Kalau begitu langsung saja di USG, kata dokternya sambil mempersiapkan peralatannya. Sementara itu Ratri dibantu seorang perawat berbaring di samping alat USG tersebut. Tidak lama kemudian terlihat gambar embrio 2 dimensi di layar monitor. Usia kandungan ibu sudah 6 bulan lebih, tepatnya 26 minggu. Sehat dan juga normal, posisi kepala sudah di bawah dan sepertinya bayi itu perempuan. Ratri tersenyum lega mendengar penjelasan dari dokter senior itu. Dia melirik ke arah Wipi sambil tersenyum. Wipi berharap keadaan ini perlahan-lahan dapat menghapus sugesti lelembut dalam pikiran Ratri dan meredam peran lembut dalam kehidupan anak keduanya kelak. Ratri pun keluar dari ruangan dengan wajah berseri-seri. Kita langsung pulang saja mas, kasihan Ayu kalau terlalu lama menunggu, ajak Ratri. Pelan-pelan saja Rat, ini baru saja beduk zuhur, jawab Wipi. Ratri hanya tersenyum mendengar jawaban Wipi. Ekspresi wajahnya tetap ceria tanpa menunjukkan rasa kekhawatirannya meskipun Wipi menyebut waktu beduk zuhur. Seperti dia berhasil memperbaiki tembok dalam pikirannya sehingga mampu meredam sugesti lelembut dan mengurungnya bersama tradisi leluhur di dalamnya. Kumandang azan zuhur terdengar dari masjid di pojok pertigaan jalan di sebelah timur rumah Mbok Sum. Udara panas dan juga diselingi angin hanya sesekali saja bertiup menerbangkan butiran-butiran debu di jalanan. Cuaca kian panas dirasakan Mbok Sum yang sedang duduk di ruang tamu dengan perasaan gelisah.
Raut mukanya terlihat tegang sekali seperti sedang memikirkan sesuatu. Berkali-kali dia berdiri dan menengok keluar rumah menanti kedatangan Wibi bersama Ratri. Sudah hampir beduk zuhur dan mereka belum juga pulang. Sepertinya mereka sengaja tidak mau menuruti pesanku. Baguslah kalau begitu. Mudah-mudahan aku mendapat alasan untuk membujuk Ratri agar mau melakukan ritual sesajen untuk Bahu Rekso jika benar-benar terjadi sukerta lagi pada mereka, gumam Mbok Sum. Dia kembali berdiri dari tempat duduknya dan melempar pandangannya keluar rumah. Tiba-tiba saja seekor cicak terjatuh ke bahu kiri Mbok Sum. "Jabang bayi!" teriak Mbok Sum dengan kaget. Mbok Sum terlihat mendekapkan kedua tangannya di dada sambil memperhatikan seekor cicak buntung yang baru saja jatuh dan meloncat dari pundaknya. Cicak buntung itu berlari cepat dan menghilang di bawah kursi ruang tamu. Jatuhnya cicak buntung itu dapat aku jadikan alasan lagi untuk mempengaruhi Ratri, kata Mbok Sum dalam hati. Pandangan matanya masih tertuju ke bawah salah satu kursi ruang tamu hingga tidak menyadari kedatangan Wibi bersama Ratri. "Mbok, si Mbok sedang apa di sini?" tanya Ratri keheranan melihat sikap ibunya yang berdiri mematung di depan pintu. "Oh, kamu Ratri, kamu sudah pulang. Selamat Tunduk, tidak apa-apa kan?" tanya Mbok Sum. "Alhamdulillah Mbok, tidak ada apa-apa," jawab Ratri. "Syukurlah kalau begitu. Sebenarnya si Mbok khawatir kalian pulang pas waktu beduk zuhur, apalagi tadi si Mbok kejatuhan cicak buntung lagi." Mbok Sum memandangi Ratri. "Memangnya ada apa kalau kejatuhan cicak, Mbok?" tanya Ratri. "Itu pertanda buruk akan ada kesialan menimpa keluarga si Mbok," jawab Mbok Sum dengan nada pelan agak berat. Dia mencoba mempengaruhi Ratri kembali. "Si Mbok ini jangan berprasangka jelek dulu. Mungkin cuma kaki cicak itu yang tidak kuat menempel di dinding atau di atap rumah hingga terjatuh dan kebetulan saja mengenai bahu si Mbok. Kamu itu selalu saja membantah nasihat si Mbok dan juga kepercayaan leluhur," kata Mbok Sum dengan nada agak tinggi. Ratri kemudian mencoba tersenyum untuk meredakan emosi ibunya. Bukan maksudnya membantah, hanya saja kepercayaan itu belum tentu kebenarannya. "Bukan begitu Mbok, itu kepercayaan orang-orang zaman dulu. Sekarang situasi dan kondisi zaman itu telah berubah dan berbeda. Semua itu kan sudah tidak bisa dijadikan pegangan lagi sekarang. Memang zaman sudah berubah Nduk, tapi jangan terus melupakan tradisi leluhur kita. Kejadian di kehidupan itu sudah ada hitungannya sendiri-sendiri menurut kepercayaan leluhur dulu, dan itu masih tetap berlaku hingga sekarang," kata Mbok Sum mencoba memberi pengertian pada Ratri. "Tapi Mbok, jangan terus mengaitkannya dengan hal-hal gaib dan juga keburukan." Wibi ikut nimbrung pembicaraan beliau. "Doakan kami dan juga calon cucu si Mbok supaya tidak mendapat kesusahan di kemudian hari ya Mbok." Mbok Sum hanya bisa diam mendengarkan perkataan Wibi. Sorot matanya menunjukkan rasa kekecewaan pada Wibi dan Ratri karena tetap tidak mau menuruti nasihat simboknya tentang tradisi leluhur. "Iya Mbok, doakan kami yang baik-baik saja. Bukankah perkataan seseorang simbok merupakan doa bagi anak-anaknya, dan itu dikabulkan oleh Gusti Allah, Mbok?" kata Ratri. Ratri memang memandang ibunya dengan tatapan lembut dan tersenyum, kemudian pergi menuju kamarnya. Mbok Sum bergegas menuju dapur menyelesaikan kegiatan memasaknya untuk acara pancaan nanti sore. Sementara Wibi tetap di kamar tamu menemui Ayu yang sedang asik bermain dengan boneka dan peralatan anak-anakan yang lain. Wibi melihat masih ada beberapa potong pisang goreng di meja. Sejenak Wibi melepas lelah dan mengembaskan tubuhnya di kursi tamu itu sambil menikmati pisang goreng buatan ibu mertuanya. Pikirannya melayang mengingat kembali kejadian-kejadian yang telah menimpa keluarganya semenjak insiden hari Selasa Kliwon dahulu. Memang benar apa yang diucapkan Mbok Sum bahwa kejadian di kehidupan itu sudah ada hitungannya sendiri-sendiri. Bahkan daun yang jatuh pun
dan debu yang tertiup angin pun ada hitungannya. Dan setiap kejadian itu merupakan bagian dari sebuah puzzle kehidupan yang lebih besar. Setiap kejadian akan mengakibatkan kejadian berikutnya, begitu terus sambung menyambung. Mungkin saja kejadian jatuhnya jejak tersebut merupakan kelanjutan dari dilarangnya pantangan berpergian pada hari Selasa Kliwon beberapa bulan yang lalu. Dan itu akan membawa akibat pada kejadian-kejadian berikutnya di kehidupan rumah tangganya kelak. Lambat laun pikiran Wibi mulai tersugesti dengan peran lembut yang masuk dalam kehidupannya. Tiba-tiba Wibi mendengar teriakan Ratri dari dalam kamarnya. Segera Wibi meninggalkan pisang goreng yang baru separuh dimakannya di atas meja dan berlari menuju ke kamarnya. Wibi mendapati Ratri dengan ekspresi ketakutan berdiri bersandar pada tembok kamar. Kedua tangannya mendekap baju daster yang belum sempat dipakainya di depan dada. Pandangan matanya ke arah jendela kamar. "Ada apa, Rat? Ada yang mau mengganggumu?" tanya Wibi. Dengan hati-hati Wibi berjalan mendekati jendela dan menengok ke arah luar. Tidak ada siapa-siapa di sana, bahkan tanda-tanda bekas seseorang pun tidak ditemuinya. Wibi menoleh ke arah Ratri. Dia melihat Ratri menunjuk dengan tangan kirinya. "Bukan di jendela, Mas, tapi di atas bantal itu," kata Ratri. Wibi kemudian mengalihkan pandangannya ke arah tempat tidur. Betapa terkejutnya Wibi saat melihat seekor ular berada di atas bantalnya. Ular berwarna coklat kekuningan yang berukuran sedang itu terlihat melingkar dan diam saja. Ular itu seperti menatap Wibi dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Terlihat lidahnya bercabang dan menjulur-julur keluar. Ada yang aneh dengan bentuk dan juga warna kepala ular itu. Dari kejauhan, kepala ular berwarna kuning keemasan itu seperti memakai mahkota. Sorot matanya berwarna merah memancarkan amarah. Wibi merasa merinding sekali ketika beradu pandang dengan ular tersebut. Dan semilir angin berembus pelan, ular itu mendesis mengeluarkan aura mistis ke sekitarnya. Ular adalah simbol kejahatan. Jika masuk rumah menandakan adanya kekuatan gaib atau lelembut yang akan mengganggu penghuninya. Wibi seperti tersugesti kembali dengan keberadaan lelembut yang selalu mengikuti anaknya yang masih berada di dalam kandungan Ratri. Wibi pun meyakini apa yang telah diucapkan oleh Mbok Sum. Kejadian ini dan kejadian-kejadian sebelumnya yang menandakan bahwa lelembut itu memang ada dan selalu mengikuti kemanapun Ratri dan anaknya berada. "Ada apa, Nduk?" tanya Mbok Sum setelah masuk ke kamar karena mendengar cerita Ratri. Itu Mbok, ada ular di atas bantalku." "Ular?" tanya Mbok Sum sambil memperhatikan ular berwarna coklat kekuningan itu. Mbok Sum segera keluar kamar dan tidak lama kemudian kembali dengan membawa potongan bambu dan garam. "Itu ular tunggon, lelembut yang akan mengganggu anakmu. Masih tidak percaya juga dengan firasat kejatuhan cicak?" tanya Mbok Sum sambil memandang Ratri. Ratri hanya terdiam sementara ketakutan masih membayang di wajahnya. Mbok Sum segera menyebarkan garam di lantai kamar dekat dengan tempat tidur agar ular tersebut tidak mendekat ke arah Ratri. Kemudian Mbok Sum memberikan potongan bambu kepada Wibi. "Cepat usir ular itu ke jendela dengan bambu ini. Usir saja karena kamu tidak akan bisa membunuhnya." "Ular tunggon itu lelembut yang menguasai kebun belakang rumah kita," kata Mbok Sum dengan gugup teringat janjinya yang belum terpenuhi pada Bau Rekso penunggu kampungnya. "Apa? Ular tunggon? Salah satu lelembut yang muncul di alam manusia dan aku berhadapan langsung dengannya." Wibi terheran-heran dengan kejadian itu. Dia memperhatikan ular itu lagi. Ular itu nyata dan bantal itu ada lekukan ke dalam tempat ular itu berada. Ular itu kemudian menatap Wibi dengan tajam dan kemudian mengikuti gerak-gerik Wibi seolah-olah mengerti jalan pikirannya. Sesekali ular itu menoleh ke arah Ratri. Wibi khawatir ular itu akan mendekatinya dan melukainya.
Segera Wibi ini menjulurkan potongan bambu pemberian si Mbok Sum dan berusaha mengayunkan bambu itu untuk mengusir ular tersebut ke arah jendela. Tetapi ular tunggon itu bisa berkelit menghindari ayunan bambunya. Berkali-kali Wibi mengayunkan bambunya, selalu saja ular itu bisa berkelit, bahkan sempat menggigit bambu itu kuat sekali. Begitu gigitannya terlepas, segera Wibi menjulurkan lagi bambunya mengenai tubuh ular itu dan berhasil mengangkatnya. Dengan sekali ayun, Wibi melemparkan tubuh ular itu ke arah jendela. Tetapi di luar dugaannya, ular tunggon itu malah meloncat seperti terbang ke arah Ratri. Wibi segera mengarahkan bambunya mengikuti ular itu dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Tetapi ular itu bergerak melayang sangat cepat sehingga bisa terhindar dari pukulan Wibi. "Awas Rat, cepat keluar, ular itu meloncat ke arahmu," teriak Wibi sambil berusaha mengejarnya. Ratri benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Begitu pula dengan Mbok Sum. Mereka berdua bagai terhipnotis sehingga hanya bisa tertegun memandangi ular tersebut yang terus bergerak melayang mendekati Ratri sambil mengeluarkan cahaya tipis kuning keemasan yang menyelubungi tubuhnya. Dengan mulut terbuka lebar, ular tersebut meluncur dengan sangat cepat bagaikan anak panah terlepas dari busurnya menuju perut Ratri. "Ratri!" teriakan Wibi berhasil menyadarkan Ratri dan segera refleks. Ratri ini melemparkan baju daster yang belum sempat dipakainya ke arah ular tunggon tersebut. Hanya berjarak 1 hasta saja, baju daster itu telah terlempar dan tepat mengenai ular itu dan menutupinya. Tetapi cahaya kuning keemasan itu dapat menembus baju daster dan terus meluncur mengenai perut Ratri. Dia melihat cahaya itu merambat mengelilingi perutnya sendiri, membentuk sesuatu ikatan yang kuat. Begitu kuatnya ikatan itu menyebabkan Ratri susah bernafas dan merasakan sakit pada perutnya. Sementara itu baju daster yang dilempar Ratri jatuh di atas butiran-butiran garam yang berserakan di lantai. Wibi tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada diri Ratri. Dia tidak melihat cahaya itu sehingga dengan cepat dan berkali-kali Wibi memukulkan bambunya pada baju daster tersebut. Tetapi dia merasakan pukulan bambunya hanya mengenai lantai saja dan tidak terasa ada sesuatu di dalam sana. Segera Wibi mengetikkannya dan mengangkat baju daster yang tergolek di lantai dengan bambunya dan kosong. Tidak ada seekor ular pun di sana. Wibi menengok ke arah Ratri. Dilihatnya Ratri hanya mengenakan pakaian dalam saja berdiri bersandar pada tembok kamar dengan ekspresi wajah ketakutan dan menahan sakit. Sementara itu tangan kiri memegangi perutnya. Ratri melihat ke arah Wibi sambil menjulurkan tangan kanannya agar Wibi bisa meraihnya. "Mas, tolong aku," kata Ratri dengan suara lemah. Wibi segera berlari mendekatinya, tetapi langkahnya terhenti ketika melihat cahaya kuning keemasan melilit perut Ratri dan bergerak-gerak bagai seekor ular. Wibi tidak tahu harus berbuat apa. Sejenak dia hanya bisa menahan nafas melihat kejadian tersebut. "Duh Gusti Allah, apa yang harus aku lakukan? Berikanlah keselamatan pada Ratri istriku," Wibi berdoa dalam hati. Wibi melihat tubuh Ratri semakin lemah dan kedua kakinya ini sudah tidak kuasa lagi menopang beban tubuhnya. Terlihat tubuhnya semakin benar-benar lemah dan melorot ke bawah, dan tangan itu masih menjulur berusaha agar Wibi meraihnya. Cahaya kuning keemasan masih melilit di perut Ratri. Perlahan-lahan ujung cahaya itu membentuk sebuah kepala ular bermahkota. Kemudian terlihat beberapa kali ular cahaya itu mengelilingi perut Ratri sebelum masuk ke dalam melalui pusarnya. Ratri merasakan hawa sangat dingin menusuk pusarnya. Dan dia melihat ular cahaya itu menghilang masuk ke dalam perutnya. Sesaat kemudian Wibi berhasil meraih tangan Ratri dan menahan tubuhnya agar tidak jatuh ke lantai. Lelembut ular tunggon itu berhasil masuk ke perut Ratri. Itu semua terjadi di depan mata Wibi tanpa bisa dia cegah. Sugesti lelembut itu begitu kuat telah mempengaruhi pikiran Wibi. Apa yang pernah dikatakan oleh Mbok Sum akan menjadi kenyataan.
bahwa kelahiran anak kedua Wibi akan diikuti oleh lelembut yang kini telah berada dalam perut istrinya. Sugesti lelembut itu telah menciptakan halusinasi dalam kehidupan nyata tanpa bisa Wibi hindari. Dan saat itu lelembut telah mengambil peran dalam kehidupan keluarganya. Wibi segera membopong tubuh istrinya menuju tempat tidur. Dia membaringkan tubuh tidak berdaya itu dan membungkusnya dengan selimut. Sesekali terlihat tubuh Ratri sedikit bergetar seperti menahan hawa dingin yang masih ada di tubuhnya. Matanya terpejam, tetapi bola matanya bergerak cepat seolah-olah sedang melihat sekelilingnya. Sementara itu, Wibi hanya bisa duduk termenung menunggu kondisi Ratri pulih kembali. Dia memikirkan kejadian-kejadian misteri yang telah menimpa istrinya. Setelah suara senandung yang mengganggu Ratri, kini Wibi berhadapan secara langsung dengan salah satu lelembut yang selama ini hanya dia yakini tanpa pernah dia lihat sendiri wujud dan keberadaan aslinya. Ular tunggon lelembut penunggu kebun belakang rumahnya muncul ke alam manusia dan mengganggu kehidupan keluarganya. Wibi jelas tidak bisa mengerti dengan situasi ini. Setelah dilanggarnya pantangan perpergian pada hari Selasa Kliwon, pada waktu dulu itu, mengapa lelembut selalu mengganggu Ratri dan anak dalam kandungannya? Meskipun Mbok Sum selalu rutin membuat pancaan dan sesajen untuk meredam kemarahan lelembut tersebut. Apakah karena Wibi dan juga Ratri tidak meyakini tradisi dan ritual sesajen para leluhurnya? Dan mengapa Mbok Sum selalu mendesak Wibi dan juga Ratri untuk kembali menguri-nguri atau melestarikan tradisi tersebut? Wibi teringat pada tampak kecil untuk sesajen bau rekso penunggu kampungnya. Adakah hubungannya dengan semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk dalam otak Wibi, dan dia sampai pada kesimpulan sementaranya untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa keluarganya. Mbok Sum, iya Mbok Sum, perempuan tua dengan wajah awet mudanya mungkin menyimpan rahasia di balik semua peristiwa mistis ini. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Semakin seru kan kelanjutan ceritanya? Makanya jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.